Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hilan Batin Channel. Untuk TikTok kami dosen konten teman-teman sekalian. Kali ini kita akan sedikit mendiskusikan tentang apa saja sih rekapan pertanyaan pada saat sidang skripsi atau tesis. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, di sini ya kan, di sini kami merekap dari mulai abstrak sampai kepada lampiran. Untuk abstrak, teman-teman biasanya akan ditanyakan apa sih komposisi abstraknya, kemudian kalau dia berbahasa Inggris apa sih grammar, mengapa sih dia menggunakan grammar tersebut. Nah, pada saat judul biasanya akan diteskan apa sih judulnya, kita sebutkan benar nggak kita hafal sama judul kita. Kemudian mengapa meneliti objek tersebut atau di lokasi tersebut. Jangan sampai kita menjawab, oh karena dekat sama rumah saya, oh karena tempat makan saya. Jawablah secara ilmiah. Nah itu kira-kira. Kemudian untuk bab 1, ya kan, mengapa Anda tertarik untuk meneliti hal tersebut? Memang apa penting dari penelitian ini? Nah di sini ketertarikan ini ada ada alasannya secara ilmiah juga teman-teman ya. Kemudian apa yang latar belakang penelitian ini, kemudian juga apa fenomena yang memang yang terjadi di situ sehingga membuat kita tuh tertarik. Itu sebenarnya ada keterikatan antara nomor 1 sama nomor 2. Kemudian nomor 3, dari mana data tersebut didapat. Kalau misalnya belum ada referensi di situ, jadi pastikan teman-teman jangan sampai kelewat untuk referensinya. Kemudian apa perbedaan penelitian dengan penelitian lainnya? Ini research gap, bisa dari metodenya, bisa dari hasilnya, bisa dari objek dan sebagainya macamnya itu. Kemudian untuk rumusan masalah, identifikasi masalah penelitian ini, dari mana identifikasi masalah tersebut didapatkan. Ini rumusan masalahnya. Kemudian apa tujuan penelitian Anda? Tujuan dan manfaat. Nah ini secara teoritis maupun praktis. Jadi teman-teman di bab 1 ini harus paham betul, mulai dari ketertarikan meneliti tersebut sampai kepada tujuan dan manfaat. Nah itu bab 1 tuh. Kemudian untuk bab 2, ini akan ditanyakan seputar definisi dan pemahaman kalian mengenai konsep-konsep dalam penelitian. Kemudian yang digunakan teori apa, siapa penemunya, bagaimana sejarah perkembangannya. Ini macam-macam sih. Kalau kuantitatif biasanya ada teori sebagai landasan. Kalau kualitatif biasanya teori ini berguna untuk menunjang pembahasan hasil penelitian kita, apakah mendukung atau tidak. Kemudian ketiga, apa hipotesis penelitian ini. Pastikan teman-teman hipotesis tersebut dia tuh berpengaruh positif atau negatif. Teman-teman harus tahu apa maksud pengaruh positif, apa maksud pengaruh negatif. Nah itu kira-kira di bab 2. Kemudian untuk bab 3, metode apa yang digunakan, mengapa menggunakan metode tersebut. Kemudian data primer dan sekunder dalam penelitian ini apa. Primer itu langsung mengarah kepada orangnya, kalau sekunder itu lebih kepada website, kemudian juga laporan keuangan sebagai macam. Itu primer dan sekunder, itu kira-kira. Kemudian apa teknik pengumpulan data yang dilakukan, bagaimana melakukannya, apa populasi dan juga sampling dari penelitian ini. Kemudian skala digunakan juga teman-teman harus tahu apakah skala Goffman, skala Likert, rank, interval dan sebagainya macamnya itu. Kemudian teknik uji validitas dan reliabilitas biasanya digunakan pada saat jenis penelitian teman-teman itu penelitian kuantitatif, bentuknya kuesioner. Nah itu kira-kira. Kemudian kalau untuk kualitatif, teknik triangulasi yang digunakan. Dan terakhir, bagaimana Anda mengolah data tersebut. Jangan sampai nanti ada dosen yang mengujikan kembali bagaimana cara mengolah data penelitian ini. Terus teman-teman tidak bisa jawab, nah alamat itu. Alamat bisa tidak susah nanti. Nah itu kira-kira. Untuk bab 4, bagaimana hasil penelitiannya. Nah dosen akan bertanya secara detail hasil yang kalian peroleh, bukan hanya output dari data pengolahannya saja, tapi bagaimana hasil penelitiannya. Kemudian hipotesis itu apakah terbukti atau tidak, mengapa demikian. Itu bab 4. Kemudian bab 5, apa kesimpulan penelitian Anda. Biasanya dosen bertanya simpulan, kalau jumlah tidak sama dengan identifikasi masalah, tujuan penelitian. Kalau misalnya rumusan 4, pembahasan 4, ya kan, kemudian simpulan juga 4. Kemudian mengapa Anda memberikan saran-saran tersebut. Biasanya akan menunjukkan pertanyaan, memangnya hasilnya apa yang membuat Anda memberikan saran tersebut. Nah ini kira-kira mengapa memberikan saran tersebut, itu di bab 5, kesimpulan dan saran. Kemudian untuk data pustaka, mengapa buku ini data pustaka tidak ada, ya kan, dalam skripsi ini, padahal dikutip.
tapi tidak dalam daftar pusaka. Dan teman-teman pastikan kalau misalnya daftar pusaka, teman-teman coba mulai membiasakan diri menggunakan tools Mendeley dalam merujuknya. Jadi kalau pada saat masuk ke daftar pusaka tinggal klik keluar semua apa yang kita rujuk. Kemudian yang terakhir lampiran. Nah di sini jadi pastikan teman-teman harus ada semua di sini lampiran yang benar-benar menunjang dari penelitian teman-teman. Itu kira-kira untuk rekapan teman-teman, semoga bermanfaat ya kan. Nanti kami kalau misalnya ada saran dan masukan bisa untuk tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.